Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya menyampaikan selamat berakhir pekan kepada saudaraku. Saya sekarang berada di Hotel Losari Sunset Road Bali. Ini dia Hotel Losari Sunset Road Bali. Jadi saudaraku, pagi hari ini saya membuat TikTok untuk beberapa oknum suku Batak yang sekarang ada menjabat di anggota DPR dari Partai Golkar. Mungkin semua kita sudah tahu, ucapannya sangat menyakitkan. Beliau mengatakan warga tidak ada hak untuk menutup TPL. Dan satu lagi saya juga ingin sampaikan kepada salah satu komisaris di Indurayon, kalau saya tidak salah namanya Bapak Jandres Silalahi. Ya. Jadi saya sedih saja melihat mereka ini merasa bahwa Indurayon itu sangat berguna bagi wilayah Tapanuli. Seperti saya sudah katakan, bahwa Indurayon itu sudah ada sekitar 40 tahun. Ya, pada saat itu saya masih kecil, masih sekolah SD, sekolah dasar. Dan sudah ada. Dan mereka mengambil kayu dari Tapanuli, menjualnya. Ya. Ya, negara diuntungkan atas pajak. Ya. Dan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kayu di daerah Tapanuli semakin lama semakin kaya, bisa saya pastikan. Karena harga kayu itu semakin lama semakin mahal, karena kayu di luar negeri itu langka. Tapi coba lihat apa yang didapatkan wilayah Tapanuli, apa yang didapatkan oleh orang Batak. Lihat, untuk kuliah saja masyarakat suku Batak yang ada di sana, ya, orang tuanya harus berjuang membiayain kuliahnya, uang kuliahnya. Kalau memang Indurayon sangat berguna untuk orang Batak, pastikan semua warga masyarakat yang ada di daerah Tapanuli, ya, yang terdampak atas pengambilan kayu itu harus kuliah gratis semua. Berani nggak Indurayon? Ya, jangan ada satu orang pun orang suku Batak yang pingin kuliah, yang tinggal di sana, ya, membayar uang kuliah. Indurayon bayar semua. Nah, ini lihat kan tidak, ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi dampak yang diberikan oleh Indurayon dengan mengambil kayu, menebangi kayu, itu sangat mengancam keberlangsungan daripada Tapanuli itu sendiri. Sangat mengancam nyawa yang ada di sana. Dan lihat sekarang terjadi. Makanya saya sangat kesal dengan pernyataan Komisaris PT Indurayon, ya. Anda Bapak Jandres Silalai, ya. Anda dengan secara sadar mengatakan tidak ada hubungannya banjir kemarin dengan Indurayon. Itu saya baca di YouTube, di Facebook, ya. Pernyataan Anda ini sangat menyedihkan saya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu hubungan sebab akibat? Bagaimana mungkin Anda seorang komisaris di Indurayon, Anda tidak tahu penebangan kayu dengan hutan gundul itu bisa menyebabkan banjir tanah longsor? Ayolah, ya. Kita orang Batak, ya, sudah cukuplah kita memikirkan diri kita sendiri. Ya. Kita orang Batak sudah cukuplah kita memikirkan diri kita sendiri. Saya juga sedih beberapa organisasi Batak di Indonesia ini ketuanya tidak vokal
menyampaikan tentang Indorayon ini, seharusnya beberapa ketua organisasi Batak yang eksis, ya, yang mungkin memiliki anggota banyak di daerah sana, seharusnya vokal, ya, vokal lawan, suruh tutup Indorayon. Kita harus tutup itu Indorayon, saudara-saudaraku, demi kelangsungan daerah kita, demi meminimal banjir seperti yang kemarin tidak terjadi lagi. Kita tidak terbayang, ya, karena daerah Tapanuli itu kan berbukit-bukit dan banyak masyarakat Tapanuli itu tinggal di pinggiran jalan yang dimana di atasnya bukit atau hutan, seperti daerah kampung daripada mamak saya yang ada di Sitawis, Tapanuli Tengah, ya. Banyak, kalau saya ke sana banyak saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak pemukiman penduduk. Di belakangnya ada hutan-hutan, bukit-bukit. Jadi kalau seandainya bukit-bukit itu digundulin, diambilin kayunya, dijual, ya, kan kalau terjadi nanti hujan 1-2 hari 3 hari, kan tidak ada lagi menahan resapan air tersebut dan longsor pun terjadi sehingga kayu itu jatuh ke bawah dan mengancam masyarakat yang ada tinggal di bawah, ya. Kepada Lai Jandres Silalai, ya, Anda komisaris TPL, Anda enak ngomong seperti itu. Anda dapat gaji, dapat uang, dapat santunan, ya. Anda enak, Pak Jandres Silalai. Tapi kenapa Anda tidak jujur? Kenapa Anda tidak menggunakan kejujuran bahwa Indorayon itu sudah ada 40 tahun? Kenapa Anda tidak bilang saja pindah saja ke daerah Kalimantan, pindah aja ke daerah Aceh, pindah ke daerah Sulawesi? Kenapa Anda tega menyampaikan seperti itu? Anda berani berbicara bahwa Indorayon tidak ada hubungannya dengan banjir, ya. Jadi Indorayon itu ngambil apa sebenarnya? Ngambil batu. Indorayon itu ngambil kayu, ya. Saya setiap sekali 3 bulan ke daerah Tapanuli, saya selalu jumpa truk-truk besar Indorayon mengambil kayu. Anda mau bilang apa lagi, ya? Sejak mulai berdiri pun Indorayon itu sudah ada penolakan dari masyarakat, ya. Boleh cek datanya, ya. Jadi Anda, Lai Jandres Silalai, sebagai komisaris TPL, sebaiknya Anda, menurut saya Anda diam saja, ya. Anda nggak perlu maju paling depan. Itu kan daerah Anda, ya. Ya. Anda enak ngomong sana ngomong sini bilang Indorayon tidak ada hubungan dengan itu, salah Anda. Ya, saya berani berdebat sama Anda. Ayo jumpa di mana kita, yuk. Ya. Saya berani kita berdebat. Ya. Saya sudah katakan, kita orang-orang Batak, ya, yang menikmati hasil daripada kayu, ya. Ya. Tolonglah, sudah cukup 40 tahun, kurang apa lagi coba, ya. Kita harus sendiri yang membela wilayah kita. Jangan pernah kita berharap pemerintah pusat Indonesia peduli dengan Tapanuli. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah kita berharap pemerintahan Republik Indonesia yang di Jakarta peduli dengan daerah kita. Kan sudah saya katakan, kita yang harus peduli dengan daerah Tapanuli. Kita yang harus memperhatikan masa depan Tapanuli. Kita yang harus menjaga generasi-generasi kita yang ada di Tapanuli. Jangan pernah berharap besar dengan pemerintah Indonesia. Selama pemerintah Indonesia tidak berkeadilan, ya, selama itulah kita jangan pernah berharap memperoleh keadilan di negeri ini. Sangat berat, ya. Saya sudah katakan, ya, suku kita, suku Batak, penyumbang sarjana terbesar di Indonesia. Suku kita, suku Batak, adalah nomor 4 terbanyak di Indonesia. Suku kita, suku Batak, adalah suku yang setia mulai dari perjuangan sampai sekarang, tidak pernah mengatakan mau merdeka. Suku kita adalah suku yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa ini. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama 80 tahun merdeka. Provinsi kita saja tidak pernah mau dikembalikan. Padahal Provinsi Tapanuli itu sudah pernah ada, baik waktu masa pemerintahan Belanda maupun masa pemerintahan Soekarno. Tapi lihat, tidak pernah dikembalikan. Jadi untuk itu kita harus memikirkan diri kita sendiri. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Merdeka, merdeka,